Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Rizik dituntut 10 bulan dan 2 tahun penjara. Tinggal tunggu kasus swab rumah sakit Umi. Ditulis oleh Syardi. Rizik disidang karena 3 kasus sekaligus, yaitu kasus kerumunan di Megamendung, kasus kerumunan di Petamburan, dan kasus swab di rumah sakit Umi. 2 kasus sudah diketahui tuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Untuk kasus kerumunan Megamendung, JPU secara resmi menuntut Rizik Syihab hukuman penjara selama 10 bulan penjara karena dia dianggap bersalah telah melanggar aturan dan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Menjatuhkan pidana terhadap saudara Muhammad Rizik bin Hussein Syihab atau Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik Syihab berupa pidana selama 10 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan subsidi 3 bulan, kata jaksa. Jaksa mengatakan Rizik menghalang-halangi upaya pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani penyebaran virus COVID-19. Selain itu, Rizik juga tidak dapat izin dari Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor untuk mengadakan acara peletakan batu pertama pembangunan masjid di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Marga Syariah. Sedangkan untuk kasus di Petamburan, JPU menuntut Rizik dengan hukuman 2 tahun penjara karena dianggap bertanggung jawab menyebabkan kerumunan di acara yang digelar di tengah pandemi virus corona. Ini juga ada bukti di mana Rizik mengajak semua yang hadir saat acara di Megamendung untuk menghadiri acara pernikahan putrinya di Petamburan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kepada Rizik dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, kata jaksa. Melarang dilakukan penggunaan simbol terkait FPI dan mohon menyatakan larang kegiatan penggunaan simbol terkait FPI, kata jaksa. Selain itu, Rizik juga dituntut hukuman lain yaitu pencabutan hak terdakwa memegang jabatan sebagai umumnya atau jabatan tertentu yaitu jadi anggota atau pengurus selama 3 tahun. Bagaimana dengan kasus swab rumah sakit Umi? Belum ada tuntutan resmi, kabarnya sidang akan digelar besok. Tapi kalau kalian masih ingat, sebulan lalu ada media yang memberitakan bahwa untuk kasus ini, Rizik terancam hukuman 10 tahun penjara. Kalau sampai ini terjadi, Rizik bakal habiskan hari tua di penjara. Saya dari awal sudah prediksi kalau untuk kasus kerumunan, hukumannya tidak akan lama. Yang paling berat pastinya kasus swab rumah sakit Umi. Ini bakalan jadi killer Rizik. Kesalahan Rizik sangat banyak di kasus ini, menghalangi Satgas COVID-19, berusaha menyembunyikan hasil tes, bohongi hasil tes, pernah kabur dari rumah sakit lewat jalur belakang, turut diduga berkomplot dan lain-lain. Hitung sendiri berapa tahun vonis yang akan dijatuhkan kepadanya. Mungkin kalian sempat bertanya-tanya kalau hukumannya ringan, artinya Rizik bisa bebas cepat dan bisa berulah lagi terutama saat menjelang Pilpres 2024. Rizik akan terus dimanfaatkan karena punya masa pendukung yang banyak meski FPI sudah dibubarkan. Biasanya kubu oposisi yang akan melakukan ini. Kalau mereka sudah bermain maka tidak akan jauh-jauh dari agama, surga, neraka, dan ulama. Tapi tenang saja, Rizik tidak akan banyak berkutik. Kasus web ini sebagai penentu memang masih tuntutan dari JPU. Hasil akhir ada di tangan hakim yang memutuskan vonis. Bisa saja tuntutan 2 tahun dari JPU dan hakim malah memutuskan 1 tahun saja. Atau bisa saja hukumannya lebih berat. Tidak ada yang tahu pasti sebelum hakim memutuskan. Dan jangan lupa masih ada kasus besar super legendaris chat enak yang kembali akan diusut. Ini kartu as yang akan membuat Rizik terjatuh dan tidak mampu bangkit lagi. Mungkin sebagian dari kalian berharap Rizik tak keluar dari penjara lagi. Biarkan dia betah di sana. Tapi tenang saja, Rizik tidak akan bisa berkutik lagi karena banyak kasus lain yang menunggu. Dan kalau saya tidak salah, ada pertimbangan yang bisa memberatkan hukuman Rizik. Sebelumnya, Rizik sudah pernah 2 kali dipenjara. Kalau di 3 kasus sekarang ini juga dipenjara, maka total sudah 5 kali penjara. Next, ini kemudian hari bisa dijadikan alasan untuk makin memberatkan Rizik jika dia memutuskan kembali bandel dan membuat ulah baru. Tinggal tunggu tuntutan dari kasus web. Anggap aja kuis, berapa lama JPU akan tuntut Rizik? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.